Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagian daripada menjadi juara. Mari kita baca 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9. Kita akan baca ayat 24 sampai 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Nah, Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini Tuhan mengajarkan bahwa selain kita harus menanggalkan pakaian-pakaian yang membebani kita dan berfokus ke depan serta menatap Yesus sebagai teladan kita karena dia pemimpin kita dalam pertandingan, maka dalam firman Tuhan hari ini berkata, juara itu juga sesuatu yang harus ada dalam hidup kita. Tanggung jawab kita, disiplin kita. Nah, karena kenapa? Mari coba kita baca. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh. Yang pertama yang perlu kita sadari menurut firman Tuhan ini, perlombaan itu tidak dilakukan sendirian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Artinya dalam sebuah pertandingan itu ada orang-orang lain juga yang ikut bertanding, saudara-saudara. Ada banyak orang yang bertanding. Ini yang perlu kita sadari yang pertama. Bahwa perlombaan itu tidak kita lakukan seorang diri. Tetapi dilakukan dengan banyak orang. Tetapi yang kedua yang perlu kita sadari, dikatakan di dalam ayat 24 itu, bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Banyak peserta, tetapi juaranya cuma satu. Ini harus kita sadar. Bahwa dalam hidup sehari-hari, prinsip ini sama. Kalau saudara sedang kuliah, ingatlah bahwa saudara tidak kuliah sendirian. Ada banyak teman-teman saudara yang mengikuti kuliah yang sama, tetapi yang akan mendapat gelar mahasiswa teladan hanya satu. Dalam dunia karir juga sama. Bahwa saudara bekerja di dalam sebuah perusahaan, bukan hanya saudara yang bekerja, ada banyak orang lain juga bekerja di situ, tetapi di akhir tahun, ketika dibuat evaluasi tentang karyawan, hanya satu yang terpilih menjadi karyawan terbaik. Itu prinsip hidup sehari-hari. Nah, Tuhan mau kita menyadari itu. Bahwa di dalam perlombaan iman kita, bahwa banyak orang percaya yang ikut bertanding saudara-saudara, tetapi yang mendapat hadiah hanya satu. Nah, di sini tidak bicara keselamatan. Keselamatan itu tidak perlu diperlombakan. Keselamatan itu anugerah. Kita diselamatkan Tuhan dari dosa kita, bukan karena kita masuk ke dalam pertandingan, bukan. Masuk ke dalam gelanggang pertandingan, bukan. Kita diselamatkan di dalam anugerah Tuhan, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat, yang datang ke dunia memikul dosa kita melalui penderitaannya yang hebat, mati di atas kayu salib itu, dikuburkan untuk menembus dosa-dosa kita, lalu dia bangkit dari kematian, supaya kita memiliki hidup yang baru. Nah, sesudah kita berada menjadi seorang pribadi yang hidup yang baru, kita diberikan status anak-anak Allah, dan di dalam sebagai status anak-anak Allah inilah kita sedang menjalani perlombaan iman. Jadi bisa memahami pemikiran itu? Ketika kita berdosa, Tuhan anugerahkan keselamatan dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya percaya bahwa Yesus Juru Selamat dan Tuhan kita diberikan pengampunan dosa, kita diberikan hidup yang kekal, kita dilahirkan baru, diberi menjadi seorang anak yang disebut anak-anak Allah, diberi otoritas untuk itu. Tapi sebagai anak-anak Allah, setiap hari kita ada di dalam gelanggang pertandingan iman, perlombaan iman. Dan itu tidak ada membatalkan
keselamatan. Nah, mulai Februari kita akan ada kelas Zoom. Ya, beritahu teman-teman saudara, beritahu keluarga saudara, dan saudara juga ikut. Kita akan ikut belajar kelas Zoom. Yang pertama itu tentang keselamatan. Ya, supaya kita teguh dalam keselamatan, kita teguh dalam iman. Jadi perlombaan iman di sini bukanlah berkaitan dengan perlombaan mendapatkan keselamatan, bukan. Tapi mendapatkan piala, mendapatkan hadiah. Saudara-saudara, hadiah itu hasil dari sebuah kemenangan. Anugerah itu hasil dari kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Jadi supaya kita tidak bingung. Oh, kita perlombaan, lalu nanti cuma satu juaranya, berarti hanya satu yang selamat. Tidak. Ya, jelas ya? Jangan salah paham loh. Kita semua sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Sama seperti seorang karyawan. Dia harus berprestasi di dalam kantornya, baru mendapatkan status karyawan terbaik. Tapi dia sudah masuk. Sudah masuk kerja, sudah jadi pegawai, apakah kontrak ataukah yayasan, ataukah sudah pegawai tetap, itu tidak masalah. Tapi di dalam dia bekerja, dia harus sadar dia sedang melakukan sebuah kompetisi, pertandingan. Jadi kita sadar itu. Bahwa kita sedang berkompetisi dalam hidup ini, dalam iman kita, untuk mendapatkan hadiah. Nanti apa hadiahnya di bagian penutup nanti saya akan sampaikan. Kita harus menyadari yang pertama. Sehingga firman Tuhan ini memberikan kepada kita aplikasi. Mari kita baca kalimat terakhir dari ayat 24. Karena itu, 1, 2, 3. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, saudara-saudara, ketika firman Tuhan ini berkata, karena itu larilah begitu rupa, karena pertandingan yang dicontohkan di sini adalah sebuah pertandingan maraton. Bukan pertandingan lari cepat, saudara-saudara. Tapi lari maraton. Jadi larilah sedemikian rupa, maksudnya apa? Larilah dengan teknik yang baik, tetapi juga dengan fisik yang baik. Saudara-saudara, saya sekarang mengalami gangguan kekuatan kaki. Saya ke lantai 2, naik tangga, rasanya goyang. Saya mulai latihan lagi. Tadi pagi saya mulai latihan otot lagi dengan cara yang dulu pernah saya pelajari. Mau coba. Jadi kita tidak bisa lari dengan suka-suka. Tapi kita lari dengan teknik yang kita tahu, lalu kita tingkatkan, tapi juga fisik yang kuat. Karena larinya bukan 5 detik, bukan 5 menit, bukan 30 menit. Tapi larinya bisa berjam-jam kalau pertandingan maratonnya itu adalah 50 km. Ada perlombaan 50 km enggak? Ada. Kalau 10 km sekarang sudah biasa dianggap. Jadi harus mempunyai sebuah stamina yang baik. Karena itu larilah sedemikian rupa. Larilah dengan cara yang terbaik. Larilah dengan teknik yang terbaik, fisik yang terbaik. Karena itu membawa kita ke bagian yang kedua. Mari kita baca yang kedua. Nah, saudara-saudara, para atlet lari maupun di dalam dunia profesi atlet yang lain, ataupun kehidupan profesi yang lain, itu ada prinsip yang selalu bicara tentang menguasai diri. Seorang atlet lari, saudara-saudara, supaya dia mempunyai kekuatan fisik yang baik, dia harus makan makanan yang apa? Yang bergizi. Saudara-saudara, jadi seorang atlet, dia akan menguasai dalam hal apa? Makanan. Dia nggak akan makan sembarangan. Menunya itu tertib. Saya punya saudara, pemain keyboard, saudara. Sebenarnya dia lebih pemain gitar.
keahliannya sebenarnya pemilik. Nah, sekarang dia main keyboard, single keyboard. Di WA-nya, di grup keluarga, dia tulis. Dia mulai disiplinkan setiap hari latihan 2 jam main keyboard. Padahal dia sudah bagus main keyboardnya. Tapi dia bilang supaya saya bisa main musik di tempat-tempat yang terbaik, saya akan latihan 2 jam tiap hari. Ini yang dimasukkan di sini, menguasai diri. Mendisiplinkan diri untuk latihan dan latihan dan latihan. Ini siapa yang sudah bekerja? Saudara tidak bisa bekerja tanpa mempelajari pekerjaan saudara dengan membaca buku-buku atau ikut pelatihan. Kalau saudara ingin menjadi orang yang dapat promosi. Itu prinsip. Oh, yang penting kerja, besok masuk, saya catat aja udah gitu. Gak bisa. Saudara ada di dunia kompetisi, di dunia perlombaan yang sangat ketat. Kalian harus belajar sungguh-sungguh. Tapi capek, Pak. Pulang dari kantor sudah jam 7. Betul. Tapi kalau saudara menuruti keinginan lebih banyak main HP-nya daripada belajar, percayalah. Saudara tidak akan pernah dapat promosi lebih baik daripada itu prinsip. Dalam perlombaan iman sama, saudara-saudara. Kita harus bisa menguasai diri kita. Ini prinsipnya. Prinsip menguasai diri. Lihatlah bahwa musuh kita dalam perlombaan iman itu begitu banyak. Latihan dalam latihan iman itu untuk mengendalikan kehidupan kita menjadi pemenang di dalam perlombaan iman itu, salah satunya adalah berdoa. Berdoa. Sama seperti latihan lomba lari. Saudara-saudara, saya diberitahu seorang teman bahwa dalam berlomba itu atau di dalam berlari itu bukan hanya masalah kaki yang kuat, tetapi antara pernapasan dengan langkah kaki. Jadi bagaimana napas itu bisa seirama dengan langkah kaki, sehingga berjalan itu atau berlari itu tidak terlalu melelahkan, tidak gampang capek, saudara-saudara. Dan itu memerlukan latihan. Jadi ketika seorang pelari telah bisa menemukan irama yang harmonis dengan langkah kakinya, dia akan bisa lari dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan perlombaan maraton bukan ditentukan oleh kecepatan, tapi ditentukan oleh stamina. Pernapasan kita katanya menentukan kesehatan kita. Dengan apa saudara bernapas secara rohani? Napas rohani itu apa? Doa. Waktu kita berdoa itu kita mengeluarkan apa? Udara-udara yang tidak sehat dalam diri kita. Lalu kita menerima udara yang sehat. Doa, saudara-saudara. Coba saudara lihat dalam pengalaman saudara setiap hari. Apa yang membuat kita kalah dari keinginan daging kita? Karena kita tidak berdoa. Karena kita tidak berdoa. Memang ketika kita berdoa, sepertinya godaan itu lebih banyak, saudara-saudara. Dan lebih cepat datangnya. Sebagai contoh umpamanya saudara-saudara, sebagai suami saya berdoa, Tuhan, tolonglah saya sebagai suami agar tidak gampang marah sama istri, tapi menjadi jadi suami yang lemah lembut. Doanya begitu. Selesai doa saudara-saudara, ada masalah. Tapi itu kan latihannya. Itu latihan. Apakah saya mengendalikan diri atau tidak mengendalikan diri? Jadi mari kita
berdoa. Saya sudah himbau terus supaya ikut doa dalam Zoom, tapi nggak ada ya. Bertambah-tambah jumlahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta di gereja kita ini. Kenapa dibuat khotbahnya berseri? Adalah supaya makanan rohaninya bisa lebih bergizi. Bisa saja tiap minggu saya khotbah tentang berkat Tuhan. Kalau engkau percaya Tuhan, engkau adalah seorang yang diberkati Tuhan. Kalau engkau setia kepada Tuhan, engkau akan diberkati Tuhan. Itu betul. Apakah mau itu tiap minggu yang saudara dengar? Atau saudara mau mendengar firman Tuhan yang membuat kita dibangun, dan dibangun. Supaya kita bertumbuh, berbuah, lebat dalam hidup. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini berkata, menguasai diri. Tapi itu bisa menguasai diri, salah satunya adalah dengan mendisiplinkan diri, dengan membuat kegiatan-kegiatan rohani, dan makanan-makanan rohani. Yang ketiga, mari kita lihat teladan yang dinyatakan dalam Alkitab. Ayat 26, 27. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Firman Tuhan ini memberikan kepada kita suatu teladan, pribadi teladan, yaitu Rasul Paulus sendiri. Firman Tuhan yang disampaikan ini adalah ditulis oleh Paulus dalam pengilhaman Roh Kudus. Lalu firman Tuhan ini berkata, teladanilah Rasul Paulus. Apa yang kita teladani? Dalam ayat 26, firman Tuhan ini berkata begini, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan. Dia lari tapi dengan suatu tujuan yang jelas, saudara-saudara. Saya pernah mendengar orang diwawancarai ketika dia ikut Borobudur 10 km. Ada orang yang diwawancarai. Kenapa Pak ikut lari 10 km? Ya supaya senang-senang saja. Orang yang hanya mau senang-senang saja tidak punya goal untuk jadi juara. Kenapa Pak ikut 10 km Borobudur? Ya saya hanya diajak teman saja. Itu saudara-saudara orang yang berlari tanpa tujuan untuk menjadi juara. Jangan sampai kita hidup menjadi orang Kristen, hidup tanpa tujuan. Mari kita punya tujuan dalam hidup ini, yaitu hidup menjadi orang yang mendapat hadiah daripada Tuhan. Perhatikan di dalam ayat 25, saudara-saudara. Dikatakan begini, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Para atlet mendisiplinkan dirinya, menguasai dirinya, supaya mendapatkan hadiah yang tidak abadi. Yaitu hanya hadiah mahkota yang fana, saudara-saudara. Tetapi kita akan mendapatkan hadiah atau mahkota yang abadi. Mana lebih berharga? Yang fana atau yang abadi? Jadi kalau untuk yang fana saja orang rela menguasai dirinya, rela berkorban, rela berjerih payah, rela untuk mengalami banyak persoalan supaya dia bisa mendapat mahkota yang fana, mengapa kita yang dijanjikan tentang mahkota yang abadi tidak mau menguasai diri kita? Kita harus juga menguasai diri kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi seorang juara yang mendapatkan hadiah. Ini yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini. Dan Paulus berkata, lihatlah aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku berlari dengan sebuah tujuan yang jelas. Lalu dia bandingkan lagi dengan sebuah olahraga yang lain, tinju. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul.
Ini yang dimasukkan Paulus. Aku bukan petinju yang memukul secara sembarangan. Dia tahu kalau mau menang sebagai seorang petinju, dia harus melatih tenaganya, melatih otot-ototnya, melatih pukulannya sekuat mungkin, tetapi juga tidak hanya memukul sembarangan. Dia tahu mana yang harus dipukul. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sehingga dikatakan dalam ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Ditolak di sini bukan berarti dia tidak diselamatkan, saudara. Tidak dapat hadiah. Saudara pernah dengar firman Tuhan yang berkata, orang yang terkemudian, orang yang terbelakang menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terbelakang. Apa artinya? Kita sering sekali menganggap para senior itu harus tetap di depan, ya kan? Junior itu harus tetap di belakang. Tapi Tuhan Yesus berkata, orang yang pertama, kalau dia tidak melatih dirinya, tidak menguasai dirinya, dia akan menjadi terbelakang daripada orang yang baru datang. Itu prinsip. Di dalam kerohanian juga sama. Saya nggak bisa bilang, saya pendeta senior nih. Tapi kalau saya nggak banyak menguasai diri saya tidak berdoa, saya tidak belajar Alkitab, saya tidak membaca buku, datang anak muda khotbah di sini, lebih memberkati. Bapak Ibu dengar saya atau mereka yang muda ini? Yang muda. Jadi biarpun sudah tua harus tetap mengembangkan diri, menguasai diri. Itu yang harus saya katakan. Ibu gembala tidak akan didengar kalau tidak mau belajar. Kalau tidak berdoa, kalau tidak baca Alkitab. Itu prinsip dan kerohanian. Jika kita tidak bisa mendapat hadiah. Nah, apa hadiah itu yang disediakan bagi orang percaya? Mari kita lihat sebagai penutup. Ada 5, Bapak Ibu. 5 hadiah. Ada mahkota yang abadi, 1 Korintus 9 ayat 24-25 yang kita baca tadi. Ada mahkota sukacita dalam 1 Tesalonika 2 ayat 29. Ada mahkota kebenaran, 2 Timotius pasal 4. Ada mahkota kehidupan, Wahyu 2 ayat 10. Mahkota kemuliaan, 1 Petrus 5 ayat 4. Jadi ada 5 mahkota. Nanti ada waktunya kita belajar tentang 5 mahkota ini. Bahwa ada tersedia dalam kas Tuhan, dalam lemari Tuhan untuk setiap kita, setiap orang percaya. Dan jadilah juara, jadilah pemenang. Untuk itu satu hal yang harus kita lakukan apa? Menguasai diri. Kuasailah dirimu, jangan biarkan tubuhmu menguasai diri. Kita